Selamat datang di channel Pelatihan Parenting bersama saya Kang Wahyu dan Miss Ayu. Miss-missan. Oke, kali ini kita membahas tentang gimana cara mengatasi anak nakal dan bandel. Ya, anak nakal dan bandel begitu. Itu temanya kita kali ini. Kenapa? Karena banyak sekali itu orang yang, waduh, Kang, anak saya nakal, gimana nih cara mengatasinya? Tapi anak saya bandel, gimana nih cara mengatasinya? Gitu. Tapi kita perlu samakan frame kita dulu, Kang Wahyu. Kita harus satu frame bahwa nakal dan bandel itu seperti apa sih yang dimaksud sama orang tua ini. Apakah, tapi kebanyakan nih Kang Wahyu, definisi nakal dan bandel para orang tua di luar sana itu adalah anak-anak yang kalau di kelas suka nggak dengerin gurunya, suka rame sendiri, suka isengin temennya, terus kalau di rumah itu dibilangin orang tuanya suka nggak patuh, suka teriak-teriak, kayak gitu Kang Wahyu. Jadi definisi nakal dan bandel para orang tua itu seperti itu. Oke, itu definisi Miss Ayu. Oke, kalau definisi Kang saya, Wahyu? nakal itu adalah ketika keinginan orang tua itu tidak selaras dengan keinginan anak. Jadi apa yang dilakukan anak itu tidak sesuai harapan orang tua. Biasanya kan dasar anak nakal, ya kan? Jadi anak-anak nih, misalnya kita nggak pengen anak-anak kita loncat-loncat di sofa, tapi dia loncat-loncat di sofa. Kita bilangin tuh nakal tuh namanya. Anak nakal. Disuruh tidur siang tapi ternyata anaknya keluyuran keluar, itu anak nakal juga. Gitu ya. Oke. Jadi begitu. Nah, untuk mengatasi hal itu gimana sih, mengatasi anak nakal dan bandel itu misalnya? Oke, jadi untuk mengatasi anak-anak seperti itu kita harus memahami sebenarnya kebutuhan mereka itu apa. Gitu. Kalau kamu tadi mengatakan nakal itu adalah harapan orang tua yang tidak sama dengan sikap anak. Nah, seharusnya orang tua yang lebih dewasa dan lebih mampu berpikir logis itu memahami kebutuhan anak kita itu apa. Kalau dia anak cowok misalnya, dia sangat aktif banget, kita bilangin untuk tidur siang ternyata dia keluyuran, main seharian gitu, berarti kebutuhan dia adalah aktif gitu, keaktifannya dia. Bukan tidur ya? Bukan tidur, jadi kebutuhannya dia itu adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana dia tuh bisa menyalurkan energinya yang luar biasa itu tadi. Maka kita perlu carikan kegiatan yang memang bisa menyalurkan energinya itu tadi. Misalnya kita ikutin dia basket, kita ikutin dia komunitas olahraga sepak bola misalnya, supaya di situ energinya tidak terbuang sia-sia hanya buat main aja. Kayak gitu. Berarti daripada tidur siang itu sia-sia, lebih baik kita salurkan ke aktivitas yang dia sukai. Iya, betul. Sambil tidur siang gitu. Bisa juga habis tidur siang langsung kegiatan gitu. Oke, lanjut lagi. Contohnya kalau misalnya di kelas nih, kalau ada guru yang nggak suka lihat anak didiknya itu suka teriak-teriak, nggak bisa diem anteng dengerin penjelasan dia, ya itu memang kebutuhan dia ketika belajar itu memang sambil bergerak gitu. Jadi guru di situ harus sadar bahwa cara mengajar mereka, media pembelajarannya, kemudian metode pengajarannya itu harus disesuaikan untuk anak-anak yang juga aktif gitu. Jadi bukan kita hanya memperhatikan anak-anak yang diem anteng yang cara belajarnya itu pakai audio visual tapi juga perlu memperhatikan anak-anak yang cara belajarnya itu butuh dengan gerakan atau kinestetik itu tadi yang biasanya pengen langsung praktik gitu. Karena memang kalau di sekolah itu entah kenapa anak yang nggak bisa diem itu selalu dapat predikat nakal gitu ya. Nakal gitu loh. Dan itu sangat setelah saya dewasa saya tahu ternyata itu nggak benar sama sekali. Label nakal itu harusnya tidak digunakan. Yang ada adalah anak ini adalah aktif. Iya, gitu. Kebutuhannya dan juga gaya belajar mereka itu berbeda gitu. Cara belajar mereka itu berbeda gitu. Nah, ini menarik. Mungkin tidak, Miss Ayu, sekolah yang baik itu adalah sekolah yang mengumpulkan orang dengan tipe pembelajaran sejenis. Mungkin tidak. Mungkin akan sulit dilakukan, akan sulit diterapkan ya Kang Wahyu. Karena gini, ketika kita masuk ke satu instansi, maka di situ kan kita untuk bisa tahu ini anak satu tipe pembelajar kan harus melakukan tes dan sebagainya terlebih dahulu ya. Mungkin akan sedikit ribet kalau diterapkan gitu. Tapi juga justru akan lebih bervariasi kalau itu dia campur-campur di situ tipe pembelajarnya, karena di situ guru akan lebih ekstra lagi untuk mikir gaya belajar dicampurkan satu dan lainnya supaya lebih seru lagi, nggak monoton juga untuk pembelajarannya gitu. Karena kadang anak-anak auditori yang dia lebih cepat nangkep ilmu, cepat nangkep informasi baru itu melalui mendengarkan, itu dia juga kadang butuh ilustrasi melalui video mungkin seperti itu. Jadi lebih bervariasi, itu juga lebih seru.
Gitu. Iya, berarti menurut Miss Ayu itu dicampur tidak apa-apa. Yang penting gurunya menyesuaikan dengan semua gaya pembelajar anak ini ya. Gitu. Semua gaya belajar terpenuhi di situ. Gitu. Nah, jadi sebenarnya berarti anak nakal dan bandel ini sebenarnya label tersebut bisa dikatakan tidak ada. Iya, betul sekali, tidak ada. Hanya saja tadi ya harapan orang tua yang tidak sesuai dengan sikap anak, dan di situ orang tua yang harus lebih mencoba untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi anaknya. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu. Apa itu tadi? Jadi kalau anaknya nakal, coba deh kita introspeksi dulu sebenarnya yang kita harapkan ada pada anak kita itu apa gitu. Ya, kalau misalnya nih Kang Wahyu, jadi ada anak usia dini nih lagi dia main-main kan banyak, dia lebih aktif ya. Dia aktif, kemudian dia coret-coret tembok misalnya ya Kang Wahyu, sambil dia pegang krayon, padahal disitu dia sambil belajar nulis misalnya, untuk kemudian menguatkan jari jemarinya untuk lebih siap menulis gitu ya, umpamakan seperti itu. Kadang orang tua menganggap bahwa sikap anak usia dini kita itu nakal karena dia coret-coret tembok. Nah sebenarnya kita lebih pingin apa sih? Kita pingin anak kita itu melakukan observasi supaya lebih siap nanti untuk belajar yang lebih sulit lagi, atau kita pingin rumah kita rapi dan bersih. Kita tentu lebih pingin anak kita lebih mampu melakukan observasi, lebih mampu untuk siap belajar yang lebih sulit daripada sekedar rumah rapi dan bersih gitu kan. Kalau rumah rapi dan bersih kan habis itu bisa dibersihin lagi gitu sama orang tuanya. Nah, gitu. Saya sangat setuju sekali soal itu. Jadi kalau misalnya anak kita itu suka coret-coret, ya biarkan saja. Memang anak-anak sukanya coret-coret. Tapi kita juga harus mengajarkan dia teritorial. Wilayah. Oh iya batas wilayah. Jadi kalau saya menerapkan pada anak saya, dia boleh nyoret tembok, tapi khusus tembok yang ini aja. Disediakan tembok khusus ya? Iya, tembok yang lain nggak boleh. Jadi itu temboknya dia. Mau dicoret, mau disiram, mau dicat, terserah. Itu tembok dia. Kalau saya begitu. Itu tips lebih oke lagi tuh. Oke, saya rasa itu dulu ya untuk anak nakal dan bandel ya. Iya, semoga abis ini nggak ada lagi orang tua yang ngasih cap nakal dan bandel. Oke, bye.